buat saringan aja ya. Ya. Nah, ininya dibalik aja tadi ya. Lebih gampang terbang. Mbak, selamat pagi Mbak. Pagi. Ya, pagi ini kan ada acara iftar anak-anak ya. Iya, Bisa benar. dijelaskan, apakah memang cateringnya dari Mbak Tutut atau dari orang lain Mbak? Semua full dari Bu Tutut, gudeg Bu Tutut. Jadi semua ini dari cateringan kami, dari gudeg Bu Tutut. Ya. Bisa dijelaskan menunya apa aja sih? Mulai dari sini, boleh saya? Dari nasi putih, ini udang pokok ya. Terus ini ada ayam teriyaki, ada ini apa namanya, tongkol sambal mata. Lalu ada tumisan buncis tahu. Lalu di sini ada krecek. Lalu di sini ada capcay. Lalu di sini ada bihun, soun. Lalu di sini ada acar Arab. Ya, gitu. Mbak, selain ada yang kira-kira adakah spesial atau menu spesial? Kira-kira Menu yang spesial adalah krecek ini. Karena ini adalah pasangan dari ini ya, gudeg gitu. Dari gudeg. Jadi kombinasi dari gudeg. Jadi gudeg itu biasanya pasangannya sama krecek gitu. Udah pasti ada gudeg ya, karena ada Mbak Tutut gudeg ya. Iya, gudeg Mbak Tutut gitu kan. Udah pasti menunya nggak ketinggalan. Enggak ketinggalan yang ini. Harus selalu ada. Artinya semuanya menu masakan tradisional ya. Iya, ini menu masakan tradisional. Ya. Mbak, selain ini adakah menu yang lain selain yang ada di sekarang di meja ini? Kira-kira ada? Menu yang spesial maksudnya? Spesial. Menu yang spesial ini soun ini juga suka dicari orang. Menu terus ada lagi ini ayam teriyaki ya. Terus udah pokoknya semua ini jadi favorit lah ya di sini gitu. Masih ada perbedaan antara acara sunatan dengan hitanan dengan perkawinan, pasti ada perbedaan. Nah, pertanyaannya, apakah memang kalau ada yang perkawinan menu dengan sama atau ada perbedaan? Biasanya itu sesuai request dan masukan dari Bu Tutut sendiri gitu. Jadi ada masukan dari customer, ada masukan dari warung kami, warung Bu Tutut gitu. Artinya ada permintaan dari tempat yang punya acara. Iya, ada combine ya, ada combine. Siap. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Mbak, selamat pagi. Ini ada menu dari Mbak Tutut. Seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Ya, ini menu produksi sendiri, produksi dari Mbak Tutut, bakso mantul. Bakso mantul. Ya, Kira rasanya gimana? rasanya sudah gak diragukan lagi, rasanya enak, full daging. Untuk hari ini untuk acara apa? Bisa dijelaskan? Hari ini acara dari khitanan dan kita juga yang bisa menerima ya, acara yang lain kita juga menerima acara lain, ada dapur cateringnya juga. Pokoknya menunya macam-macam, dijamin enak, mantul. Artinya untuk bakso ini sering dipakai, digunakan untuk acara-acara seperti itu. Ya, karena ini termasuk favorit, bakso favorit. Jadi rasanya luar biasa. Ya, Mbak bisa menambahkan? Bisa menambahkan Mbak dengan artinya ada bakso di sini, bisa dijelaskan kalau bisa ditambahkan. ya. Ini bakso full daging Mas, jadi pokoknya rasa udah nggak bisa diragukan lagi. Dan selain bakso juga ada cateringnya juga buat prasmanan dan yang lain-lain. Sementara kamu belum mencicipi. Oh belum, ini karena masih pagi baru buka Mas, belum ini. kamu juga belum banyak yang datang. Selamat pagi Bapak, izin nama. Saya John Arista. Ini kan ada acara di rumah Bapak ya, Ya, kediaman ya, ya. sunatan atau hitanan anak Bapak. Betul. Menggunakan catering Mbak Tutut. Bisa ditanyakan alasannya kenapa menggunakan catering Mbak Tutut? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang
saya mendengar yang Mbak Tutut itu emang dari lama. Dari mungkin ya udah beredar selama ini. Kata cateringnya ya alhamdulillah bagus. Dan dilala ternyata beliau tuh pindah lokasi karena mungkin yang lokasi yang awal itu terlalu kecil. Dan sekarang bertetangga. Dan setelah yang hasilnya sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang mengecewakan. Hasilnya puas, bagus, mantap. Dan juga alhamdulillah saya juga dekat sama beliau yang pemilik catering. Jadi salah satu alasannya itu karena kan selama ini di lingkungan ini yang memakai jasa beliau itu tidak ada yang komplain masalah baik rasa, menu, ya itulah semuanya nggak ada komplain lah. Yang saya tahu karena saya juga sebagai sekarang user sebelumnya saya juga ya banyak lah yang hadir di tempat-tempat yang teman-teman gitu yang menggunakan jasa beliau. Ya itu saja sebenarnya. Artinya kan di situ banyak sekali catering-catering. Ah. Alasan yang tepat seperti apa sampai memilih Mbak Tutut sebagai catering? Itu simple sih sebenarnya masalahnya. Dia responnya cepat, fast order lah misalnya itu. Dan juga kita ada apa-apa langsung action ya beliau itu. Nah, terkait harga, menurut abang ini gimana? Kompetitif. Sip. Aman ya? Aman. Bisa dikondisikan sesuai budgeting bisa. Jadi beliau tuh bisa diskusi lah. Dengan budget yang segini low sampai yang high bisa menyesuaikan. Ya. Artinya sudah dikondisikan ya? Bisa dikondisikan. Nah, ini kan kita kan anak bapak sendiri. Bisa nggak nanti artinya setelah dipakai Mbak Tutut cateringnya bisa menyebar-lebar ke mana-mana. Ini Mbak Tutut enak cateringnya seperti ini bisa dijelaskan atau bisa disebarluaskan? Bisa saja karena kan berdasarkan itu saya pun pribadi sebenarnya berdasarkan dari info dan hasilnya gitu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan akan lebih besar gitu. Tadi dari lihat meja itu ada beberapa menu. Yang menurut abang ini menunya apa sih spesial sekali? Ya itu kalau kemarin itu ada yang ikan gurame, ya ayam suwir ya itulah menunya daging rendang segala macam gitu ya. Harapan abang seperti apa sih setelah adanya menggunakan catering Mbak Tutut? Harapan itu seperti apa? Ya mungkin lebih baik lagi dan ya lebih maksimal lagi lah maksudnya gitu. Kemarin nggak baik. Kemarin nggak baik. Baik. Tapi kan setiap itu pasti ada, setiap event itu momen pasti ada. Tapi secara itunya loss-nya itu mungkin di bawah 10%. Ya. Pasti ada pesan dan pesan. Pesan dan pesan. Buat saya pribadi apa buat yang lain? Buat yang lain. Pesan dan pesan. Tolong masih itu makin disebarluaskan masalah ini dan kondisi ini karena saya pribadi yang pemakai hasilnya sampai saat ini dan yang sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah ya nggak terlalu banyak masalah. Nah, Mbak Tutut akan melebar sayap. Kira-kira hubungan abang seperti apa? Ya. Dengan Mbak Tutut? Karena kan beliau tuh bukan sekedar catering, sekarang buat event-event seperti ini dia kan juga support ke semua perusahaan-perusahaan di sekitar daerah Bekasi. Karena kan dia juga masuk juga ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar. Gitu. Berarti secara skala udah mulai up lah, gitu kan. Makin up daripada yang sebelumnya. Dari awalnya dulu masih di rumahan, sekarang udah punya ruko, sekarang ya tidak nutup kemungkinan mungkin nggak bisa memonopoli daerah sini lah. Artinya berharap bisa melebar sayap. Ya betul. Seluruh kota Bekasi. Ya. Itu doanya. Ya betul Pak. Ini ngomong untuk yang kita anak nomor berapa ini? Alhamdulillah anak yang ketiga dari 3 bersaudara. Laki-laki. Alhamdulillah iya laki-laki. Baru 3. Baru 3. Dengan istri yang pertama. Alhamdulillah yang pertama. Yang kedua belum ada. Yang kedua belum berani. Tadi nama siapa? John Arista. John Arista. Iya, Arista. Bu, selamat pagi. Ibu dengan ibu siapa Bu? Ini nama? Pagi dengan saya Ibu Ernawati. Iya. Bu, ini kan di rumah ibu tadi Bapak sudah kita buatkan statement dari pandangan sini. Nah, kira-kira menurut ibu kan pasti ada perbedaan. Yang namanya suami rasa dengan istri rasanya pasti beda. Ini ada yang namanya catering Mbak Tutut. Kira-kira kedekatan apa dan pengetahuan apa terkait masalah catering Mbak Tutut? Bisa dijelaskan itu? Yang pertama, ya kita memang udah seperti keluarga ya, karena kita sudah bertetangga ya, mungkin lama ya udah 6 tahun ya dekat sama Mbak Tutut. Memang rumahnya juga dekat sama Mbak Tutut dan kami juga sering sekali kalau ketika ada syukuran atau apa berlangganan dengan catering Mbak Tutut. Pokoknya catering Mbak Tutut the best, enak banget.
Artinya Mbak udah menyatakan Mbak Tutut the best, enak dan banget. Nah, pastinya ada perbedaan dengan catering yang lain. Pasti ada perbedaan. Apakah rasa dengan yang lain dengan Mbak Tutut beda? Rasa untuk catering? Ya, kalau untuk rasa ya mungkin kalau seperti Mbak Tutut kan khasnya gudeg Jogja. Nah, gudeg Jogja itu mungkin ada rasa seperti manisnya ya. Ya untuk yang lain juga ada gurih-gurihnya ya seperti itu. Ya kalau misalkan untuk yang lain juga ya ada lah mungkin perbedaan seperti rumah makan Padang atau kalau Mbak Tutut memang khasnya dia di gudeg Jogja. Iya. Pasti ada menu-menu dari gudeg Jogja tersebut ya. Ya. Ini permintaan dari siapa? Dari ibu sendiri atau memang dari pilihan Mbak Tutut? Ya dari kami sekeluarga. Ya. Ya. Artinya Mbak Tutut hanya melayani aja. Ya, memang kami sudah ngobrol, udah berkoordinasi sebelumnya kami. Ya, bagaimana menu apa-apa saja yang pantas sesuai buat nanti di hajatan kami pas Walimatul Hitan Ananda kami Nasrullah gitu. Iya, iya. Ibu, ini kan tadi di meja tuh banyak variannya, artinya ayam, ini dan itu. Jadi apa sih yang paling menonjol dari masakan Mbak Tutut di catering itu? Masya Allah ya, kalau dibilang menonjol semuanya sebenarnya enak semua, menonjol semua ya. Mungkin di sini ada seperti menu apa ayam teriyaki, udang asam manis ya Mbak ya, terus cumi, nah terus nanti ada juga bakso, Masya Allah, pokoknya enak-enak semua. Ya, alhamdulillah. Bu, ini kan namanya Mbak Tutut ini kan ada rencana untuk melebar sayap. Gimana kira-kira dukungan dan dukungan menurut Ibu secara pribadi? Dukungan dalam hal Dukungan untuk melebar sayap. Ya saya pertama sebagai yang sering sudah memesan dan merasakan ya masakan dari Mbak Tutut, harapan saya mudah-mudahan Mbak Tutut selalu mempertahankan kualitas dari masakan ya. Mungkin ada kritik dan saran, mungkin Mbak Tutut agar bisa menerima untuk kedepannya agar bisa lebih bagus lagi dan bisa mungkin insya Allah akan membuka cabang ya nanti ya. Artinya seperti itu ya, dukungan penuh. Iya, dukungan penuh. Mudah-mudahan tambah sukses dan tambah jaya aja. Adakah dia Tutut belajar dengan Mbak Tutut terkait masakan? Ada. Apa kira-kira rencana? Ya nanti insya Allah setelah ini mungkin ya kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Saya juga perlu belajar biar bisa nanti ketika ada kumpul-kumpul keluarga ya saya juga bisa masak seperti Mbak Tutut gitu. Iya. Artinya bukan persaingan untuk Enggak. Ya? Iya Dia tidak. hanya dukung. Iya doakan mendukung. ya. Iya hanya Siap. Tadi Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Ernawati. Anak Ibu yang ceritakan siapa nama? Muhammad Nasrullah Al-Ghifari. Anak ketiga. Iya anak ketiga. Siap. Terima kasih Ibu. Iya. Selamat pagi Ibu, dengan siapa Ibu? Pagi dengan Bu Ati, Bu Ati. Ibu warga dekat dengan Mbak Tutut. dekat. Oke ya. Ya. Mbak Ibu, kira-kira kedekatan Ibu terkait untuk catering Mbak Tutut seperti apa sih? Ibu pernah artinya hampir tiap hari menyatakan Ibu belanja untuk membeli makanan beliau. Iya. Sayuran, baik makanan, sayuran apapun lauk pauknya. Iya, iya. Menurut Ibu gimana rasanya untuk catering Mbak Tutut ini? Enak. Untuk rumahan enak. Kalau kita nggak masak gitu kebeli ke dia enak. Cocok dengan lidah ya? Cocok lah. Berarti Ibu jarang masak di rumah? Enggak juga sih, saya sering masak. Tapi ya kadang-kadang saya suka beli. Bu, sejak kapan Ibu kenal dekat dengan Bu Tutut yang owner atau pemilik daripada Mbak Tutut, gudeg Mbak Tutut? Oh, semenjak dia di sini. Semenjak dia tinggal di sini. Iya. Kira-kira dukungan Ibu seperti apa sih kalau memang artinya di sini Mbak Tutut melebar saya atau buat cabang? Dukungannya seperti apa itu? Ya kalau memang usahanya bagus ya kalau bisa melebar aja ya. Karena dia juga sering kalau kita acara 17-an dia sering nyumbang juga kan buat kita-kita juga gitu. Jadi menunya enak sih. Artinya di sini Tutut bukan dipanggil dalam acara hajatan aja ya, apapun ya. Iya, iya, iya. Contohnya dari warga Ibu pernah nggak selain ada hajatan terus menggunakan jasa Bu Tutut, apa aja kira-kira makanannya? Oh, yang pernah jasa itu tetangga depan saya juga pernah ya untuk ini juga pakai jasanya dia. Terus kami juga kalau gang 17-an juga pengen. Ini ayo Bu Tutut, ini kita mau makan-makan, dia suka nyumbang dan makanannya enak. Ibu menyatakan hampir setiap hari beli ke Mbak Tutut ya. Kira-kira menu apa sih yang Ibu
selera itu. Yang menurut ibu yang paling kok enak nih, apa? Opor ya, opor ayam. Dia kan lebih banyak kayak ini ya, kalau sehariannya tuh gudeg-gudeg gitu ya. Opor ayam paling opor ayam kayak pepes tahu kayak gitu-gitu. Iya. Kerupuk-kerupuknya. Terkait harga gimana ibu? Harganya terjangkau sih, nggak terlalu mahal juga. Iya. Intinya kaki 5 tapi suara bagus ya. Iya, iya. Rasa Terjangkau. Rasanya ya enak, nggak mengecewakan lah. harapan ibu seperti apa sih adanya kedekatan ibu terkait untuk camping yang betul-betul harapan ibu seperti apa? Semoga Bu Tutut semakin berkembang ya, semakin membuka cabangnya di mana gitu. Itu sih harapannya. Sama siapa? Siap. Ini mau mendapat sedikit waktunya. Ini kan ada acara kitaran anak ini ya, Bapak. Nah, kira-kira nih ada campingnya kira-kira menurut abang ini makanannya seperti apa sih? Kalau makanannya saya kebetulan suka sayur-sayuran ya, makanya saya ambilnya banyak sayuran nih. Biar ini pencernaan bagus. Kalau sama daging saya kurangin giginya, makanya ambil sayur-sayur aja. Alhamdulillah. Kalau makanannya sih enak. Luar biasa, enak. Enak. Kenapa nggak makan daging? Giginya banyak ini, banyak lubangnya. Suka kalau ini makan nyelip, wah langsung nggak enak. Makanya saya ambil sayuran aja. Jadi pilihannya sayuran. Sayuran. Kalau ini giginya maklum, giginya banyak bolong. Nah, tadi abang bilang nyatakan rasa luar biasa. Nah ya. Apakah memang rasa ini harus dipertahankan atau seperti apa? Mungkin ya kalau selera mungkin beda-beda orang-orang ya. Kalau saya nggak terlalu suka yang terlalu gurih, saya yang sedang-sedang aja. Kalau saya, mungkin kalau orang ya ada yang pengen yang gurih banget, ada yang ini gimana. Kalau saya yang sedang-sedang aja kalau kayak ini. Oke. Ini berarti abang dekat dengan Ibu Tutut ya? Ya, Ibu Tutut atau yang punya catering itu kenal dekat? buat itu nggak tahu juga, saya nggak kenal ya. Tapi dengan rasa ini luar biasa. Lumayan dah, alhamdulillah dah. Kalau sama yang punya catering saya nggak kenal, saya kenal sama yang bapak hajatnya ini. Ada nggak kira-kira pesan dan kesan terhadap yang punya catering terhadap makanan yang bapak makan ini? Ya yang penting mah makanannya yang sehat, bahan-bahannya harus seger-seger dah gitu aja. Biar nanti jangan sampai pulang dari kondangan perutnya mulas gitu aja, tolong dijaga ini aja, steril gitu aja dah. Bapak dengan saya lagi? Pak Umang, Pak Umang. temennya Pak John yang hajatan, temennya, sahabatnya ya. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Dengan Ibu siapa? Ibu Sugi. Iya, Ibu kedatangan Ibu kemarin kan terkait adanya pesanan anak bapak ini ya. iya benar. Tapi terkait masalah makanan ini gimana? Top. Apakah ada rasa perbedaan dengan makanan yang lain? Kayaknya sama deh. Menu apa yang menurut Ibu yang dia senang yang dari semua meja itu bilang? Krecek, Tadi. ya, krecek. Jadi rasanya luar biasa. Iya. Dipertahankan. Ya. Dijaga kualitasnya. Artinya Ibu tadi makan daging ya? Iya. Tadi bapak itu ada yang daging. Kenapa? Oh, ini mungkin darah tinggi deh, Oh gitu. bertensi. Giginya pada bolong. Ibu kondangan dengan siapa? Teman-teman, Teman siapa bisa dijelaskan? Sebutnya Bu Nopal dari KSB, dari Mega Blok D, dari Pasir Raya. Bu, harapan dan pesan terhadap pemilik catering ini terkait masalahnya seperti apa? Ya perlu ini dipertahankan rasanya, terus kualitas apa namanya, semua dah, sama variasi menunya perlu. Ada lebih. Ya, ada kurang satu kayaknya nih ya, krecek ya, kalau biasa apa namanya, karedok biasa di sini ya, nggak ada tadi. Kayak mayoritasnya seneng karedok gitu. Coba Ibu tanya, kalau bisa yang punya catering. Ya kan? Ibu siapa namanya? Bu Tutu. Bu Tutu kalau bisa menu ke depan dilengkapi dengan karedok. Top, mantap. Selamat pagi, Mbak Tutut. Selamat pagi. Cantik sekali, luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah. Oh, saya nggak tidur semalaman. 24 jam untuk hari ini. Tidurnya sudah selesai. Mbak Tutut, ini di tetangga Mbak Tutut ini ada acara hidangan ya? Iya.
dia menggunakan catering Mbak Tutut. Iya. Dia tadi menyatakan bahwa dia hanya satu is the best yang punya catering seperti ini. Nah, apa sih kira-kira perasaan dan ungkapan Mbak Tutut sampai akhirnya tetangga mengatakan seperti itu? Saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena ridhonya, dan terima kasih sekali untuk keluarga Bapak John dan istri yang telah menggunakan jasa catering Mbak Tutut. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Nah, selain Pak John, adakah kira-kira artinya yang menggunakan jasa Mbak Tutut seperti itu? Ada tetangga Pak John itu Ibu Erina dan orang banyak relasi kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mbak Tutut sebagai owner daripada Gudeg Jogja ya. Iya. Kira-kira menu apa sih yang paling spesial untuk di acara yang seperti ini? Kalau untuk acara pernikahan maupun acara sunatan atau acara pesta-pesta lainnya, mereka lebih suka dengan kreceknya dan teriyaki, daging teriyaki, ayam teriyaki itu mereka yang paling suka, paling menonjolnya. Dengan Gudeg Jogja. Iya, kadang-kadang mereka minta menu lain ya. Ini permintaan dari konsumen atau memang yang punya hajat atau memang dari ibu sendiri yang menyatakan? Gini. Biasanya kami itu menyodorkan menu dan si customer itu memilih. Dan customer itu kembali lagi ke saya, Bu Tutut. Saya minta tolong dengan budget segini, saya dapatnya seperti apa. Dan di sini saya juga harus humble, saya juga harus dengan mereka saya harus bisa memberikan servis yang terbaik buat mereka. Jangan sampai dengan budget sekian, nggak bisa, kami tidak boleh kaku. Di sini kami harus lentur dengan para customer. Tadi menyatakan ibu yang punya hajat menyatakan agar lebih artinya untuk rasa di nomor satu kan. Nah, kira-kira seperti apa? Insya Allah kami untuk laksa tetap kami nomor satu kan, karena di sini satu saya memakai bahan-bahan yang bermutu dan kami alhamdulillah disuplai dengan saya punya penyuplai ya, dan mereka selalu memberikan yang terbaik untuk catering saya gitu. Untuk bumbu saya tidak kami membuat sendiri, kami meramu sendiri, kami untuk resep sendiri. Nah, perasaan Bu Tutut seperti apa sih sampai adanya tetangga menyatakan ini is the best. Ini is the best sekali warung Gudeg Bu Tutut ini. Nah, kira-kira apa yang dinyatakan mereka itu gimana sih perasaannya? Perasaan saya subhanallah, saya bersyukur alhamdulillah ternyata selama ini hasil karya saya, racikan tangan saya bisa diterima di khalayak umum, dan terima kasih sekali Pak John dan istri benar-benar atas kepercayaannya kepada Gudeg Mbak Tutut. Harapan Ibu Tutut sebagai owner Gudeg Tutut Jogja seperti apa sih? Harapan saya kami akan semakin berkembang. Kami akan memberikan yang terbaik dan untuk yang terbaik. Artinya tadi ada Bapak bilang menyatakan agar dia mendukung untuk melempar sayap. Nah, menurut Bu Tutut seperti apa sih? Apa statement seperti itu? Iya, ya mudah-mudahan catering kami ini bisa lebih banyak lagi diterima oleh umum dan semakin banyak yang memakai Gudeg Jogja Mbak Tutut. Di luar kota Bekasi. Iya, saya sangat berharap. Yang satu loh, Mas Raffi Ahmad loh, saya tunggu-tunggu. Iya. Ada pesan dan kesan untuk beliau. Buat Mas Raffi Ahmad, salam kenal dari saya, dari Gudeg Jogja Mbak Tutut. Saya ingin sekali bertemu langsung dengan Mas Raffi Ahmad ya, karena saya tahu kalau Mbak Nagita itu suka dengan gudeg. Kami tunggu ya Mas Raffi ya, Mas Raffi Ahmad, idola saya, the best.